dualitas berarti bukan dualitas. Oke, siap. Jangan paham ya arti maksudnya non itu tadi. Jadi kesadaran itu non dualitas, artinya bukan dualitas. Kesadaran itu bukan dualitas. Kesadaran itu bukan dualisme. Judul yang tertulis juga napak tilas kan ya, napak tilas sejarah Kanjeng Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Laut Kidul, kan temanya itu gitu. Orang ini aku metu kok ngomong temanya ditulis paten. Sambil mengisi waktu luang, jadi di Pendopo Cepuri di sana ada dua buah batu andesit ya, ada dua buah batu andesit, batu yang biasanya digunakan untuk membuat candi-candi. Nah, di sana ada dua, yang satu itu bekas tempat duduknya Kanjeng Ratu Laut Kidul, yang satu bekas duduknya Kanjeng Panembahan Senopati. Manakala beliau sharing atau kadangan tentang Tuhan atau ketuhanan, tentang Tuhan atau hantu. Nah, hasil dari kadangan itu beliau berhasil membangun atau mendirikan sebuah kerajaan dan menjadi orang nomor satu di dalamnya, tanpa ragu, tanpa takut, walaupun di era yang sangat rawan pada waktu itu. Jadi nanti selesai kadangan, kalau panjenengan mau berkunjung ke tempat itu, saya persilahkan dengan cara menggunakan patrap samadhi mijil sowan. Patrap samadhi mijil sowan sebagai laku pribadi panjenengan, dan yang bau reso kan belum terlalu hafal, bisa niru nantinya, niru dengan apa yang panjenengan lakukan seperti itu. Namun saya mohon izin dulu sama juru kuncinya ya, jangan busuk-busuk. Wong Jawa ki duwe cara ya, izin dulu sama juru kuncinya, minta tolong. Mari kita bahas lebih dalam. Pertanyaannya, apakah dalam kesadaran non-dualitas atau kesadaran non-dualisme tidak ada Tuhan dalam sosok? Dhuwur ini, siap ya, persiapkan diri panjenengan. Dhuwur ini. Apakah dalam kesadaran non-dualitas atau apakah dalam kesadaran non-dualisme tidak ada Tuhan dalam sosok, tidak ada Tuhan bersosok? Maka jawabannya ya dan tidak. Kok ngambang ya jawaban? Terkesan orang casting ya. Saya ulang. Apakah dalam kesadaran non-dualitas atau dualisme tidak ada Tuhan dalam sosok? Maka jawabannya adalah ya dan tidak. Maksudnya Pak Web, ini bukan kontradiksi, bukan, melainkan paradoks yang hanya bisa dimengerti, dipahami,
dan diketahui dengan diam dalam hening. Kalau panjenengan mau tahu, ketika itu Kanjeng Panembahan Senapati dan Kanjeng Ratu Laut Kidul kadangan itu enggak pakai mulut. Ini yang bicara hati, dari hati ke hati, hati tu hati. Apa lotu kok lop apa hati bahasa Inggrisnya apa mas? Hot hot iya. Hot. Jadi orang nganggo kata-kata, orang nganggo ilang, orang nganggo cangkem, orang nganggo kata-kata enggak. Jadi masing-masing di dalam dadanya mereka berdua itulah yang berbicara, itulah yang saling berbicara, yang melakukan kadangan. Jadi kalimat Tuhan dengan berbagai macam nama penyebutannya itu hanya bisa dicerna dengan diam di dalam hening, bukan dengan pikiran dari otak, batin dari hati dan lain sebagainya. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, berarti kalau kita tidak diam di dalam hening, 1000 orang berkata Tuhan, miliaran orang menamai Tuhan dengan masing-masing keyakinannya, tetap bingung, gak mudeng, nggak bisa paham. Namun ketika kita diam di dalam hening, kalau ada manusia separuh manusia berkata Tuhan, itu jangan langsung klik paham karpe. Nah inilah tentang motivasi diam ketika bersamadi setelah melakukan katrap yang saya berikan untuk kita semuanya. Dalam dualitas atau dualisme atau dualistik bagian 1, dualisme atau dualitas itu berarti kan dua hal yang berbeda. Dualitas atau dualisme itu arti maksudnya adalah dua hal yang berbeda, sama-sama ada. Dalam dualitas atau dualisme atau dualistik bagian pertama, yaitu Tuhan sebagai sosok. Dalam kesadaran dualitas atau kesadaran dualisme atau kesadaran dualitas, Tuhan adalah Dia, kita adalah aku, aku adalah kita, kamu, aku, dia, podo ae. Aku adalah doa, aku adalah berdoa, aku adalah penyembah, aku adalah menyembah, memohon kepada sesuatu di luar diri. Itu yang dimaksud Tuhan sebagai sosok. Artinya dalam kesadaran dualitas atau dalam kesadaran dualisme atau kesadaran dualistik, Tuhan adalah Dia, kita adalah aku berdoa, aku yang menyembah, aku yang berdoa, aku yang memohon kepada sesuatu, dan sesuatu itu berada di luar diri kita. Seakan-akan ada pemisah.
seakan-akan ada pemisah antara Tuhan sebagai sang penguasa dan manusia sebagai hamba. Nah, secara spiritual makna daripada dualitas atau dualisme adalah ini. Kalau dalam istilah Jawanya kawula Gusti. Kawula Gusti, Tuhan dan hamba, ini kan dualitas, dualisme. Itu yang terdapat di dalam kesadaran dualitas, alias Tuhan bersosok, Tuhan ono wujude, Tuhan berwujud di luar diri. Dan ini bukan salah, tidak salah, enggak salah dan bukan salah, bukan. Hanya fase, jadi tidak salah dan bukan salah, karena itu hanya fase permulaan. Seperti halnya seorang anak yang memandang bapaknya itu sebagai raksasa. Jadi kalau kita memaknai Tuhan itu sang penguasa dan kitanya adalah hamba, jadi mirip-mirip dengan seorang anak yang melihat bapaknya seperti seekor raksasa. Kok seekor raksasa? Sesosok raksasa seperti itu. itu tadi dualitas yang pertama, satu sisi, dualitas yang satu sisi, dualitas yang satu sisinya lagi. Dalam dualitas, dalam kesadaran dualitas atau dualisme atau dualistik bagian yang kedua, Tuhan sebagai keberadaan dalam non-dualitas atau non-dualisme. Dalam kesadaran non-dualitas atau dualisme atau dualistik, maksudnya Tuhan yang dimaksud Tuhan sebagai keberadaan. Ono ada tapi tidak bisa disentuh. Ono ada tapi tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat oleh mata ini. Atau dalam bahasa ilmu Jawanya disebut sebagai cegak tanpa senggolan atau tanpa wangenan. Ini dualitas satu sisinya yang kedua. Karena yang dimaksud Tuhan bukanlah sosok, melainkan kesadaran murni atau kesadaran tertinggi yang menyinari semuanya, segalanya, dan seluruhnya, termasuk diri saya dan diri panjenengan semua. Berarti yang dimaksud Tuhan itu cahaya, ya, gitu ya. Berarti yang dimaksud Tuhan itu sinar, cahaya, sehingga dinyatakan yang menyinari semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Ini satu sisi dari dualitas lainnya atau dualisme lainnya. Tentang kesadaran dualitas atau kesadaran dualisme.
Jadi kesimpulannya, yang satu sisi menyatakan bahwa Tuhan itu berwujud. Yang satu sisi lagi, Tuhan itu tidak berwujud. Lebih lengkap, yang satu sisi menyebut Tuhan itu berwujud, bisa disentuh, bisa diraba. Yang satu sisi lagi menyatakan Tuhan itu tidak berwujud, tidak bisa disentuh, cedak tanpa senggolan atau tanpa wangenan, tidak bisa digambarkan. Nah, kesadaran yang sedang kita kaji bersama ini melampaui keduanya, bukan keduanya itu tadi. Artinya sepurone lek kangen wong nganti nyampluk. Kesadaran yang sedang kita kaji bersama ini melampaui keduanya dan bukan keduanya. Bukan kesadaran yang menyatakan Tuhan itu berwujud bisa disentuh, bukan pula yang menyatakan Tuhan itu tidak berwujud dan tidak bisa disentuh, bukan keduanya. Nah, kesadaran yang sedang kita kaji bersama itu bukan kesadaran model seperti itu. Nah, bukan kesadaran model seperti itu. Kita kaji lebih dalam. Karena Tuhan bukan pribadi, bukan lelaki, bukan perempuan, tidak tua, tidak muda, di langit. Melainkan ada. Dan nyata senyata-nyatanya. Namun kenapa kok dibilang tidak bisa digambarkan? Ada dan nyata. Kok tidak bisa digambarkan? Kok tidak bisa digambarkan? Kalau ada dan nyata harusnya bisa digambarkan kan? Kalau ada dan nyata harusnya bisa diraba kan? Kalau ada dan nyata harusnya bisa disentuh kan? Lah ini kenapa? Ada nyata namun tidak bisa diraba, tidak bisa digambarkan. Nah, karena semuanya, segalanya, dan seluruhnya adalah pantulan dari yang dimaksud Tuhan. Lah terus piye oleh menggambar? Oleh menggambar piye? Seumur hidup waktu panjenengan untuk menggambarkan yang dimaksud Tuhan belum tentu cukup, karena isinya alam semesta miliaran, triliunan, dan semuanya itu adalah pantulannya yang dimaksud Tuhan. Jadi kalau kita ribut tentang gambarnya Tuhan nggak tekan-tekan. Lawang gambar Tuhan ini sa-alam semesta melebihi triliunan. Kalau kita sibuk di gambarnya, kalau kita sibuk di gambarnya Tuhan, kita sibuk di perumpamaannya Tuhan, kita sibuk di semisalnya Tuhan, nggak nyampe-nyampe. Makanya diam di dalam hening. Lah, diam di dalam hening kayaknya jangan kurang klik ini. Kalau diamnya mungkin diam di dalam hening itu diam yang seperti apa? Diam di dalam hening itu diam yang seperti apa? Apakah diam di dalam gua? Apakah diam di tengah hutan? Apakah diam di dalam sarung? Heningnya itu
heningnya ini loh. Dan kita memakai hening itu sunyi, senyap, benar. Nah kalau iya, arti maksudnya hening itu adalah sunyi, senyap, berarti diam di dalam sunyi. Gua kan sunyi, bukan sunyi. Lalu sunyi yang dimaksud itu yang seperti apa Pak Web? Bagaimana saya bisa diam di dalam sunyi kalau saya nggak mudeng karpe sunyi itu apa? Sunyi dalam Zen adalah kekosongan yang penuh. Loh, kosong penuh, iya lagi karpe. Kosong kok penuh-penuh apa nih? Ini di dalam istilah Zen adalah kekosongan penuh. Kekosongan yang penuh itu yang seperti apa? Saya kasih filosofi satu lagi. Itu tadi kan dalam kajian Zen, dalam kajian Zen. Kalau dalam kajian Sufi, sunyi yang dimaksud adalah al-haq, kebenaran mutlak atau kebenaran yang tidak terbantahkan. Nah, kebenaran mutlak atau kebenaran yang tidak terbantahkan ini bukanlah sosok yang duduk di atas tahta dengan piranti pangkatnya yang tak terhingga, bukan. Melainkan cahaya di dalam dan di luar semua bentuk. Kalau diumpamakan ini sebuah gelas kosong tanpa ada isi apapun, tanpa ada isi apapun. Namun di dalam gelas yang kosong ini ada cahaya penuh, ada cahayanya penuh. Gelas yang kosong tidak berisi apapun selain cahaya, dilihat oleh mata tetap kosong kan? Dilihat oleh kedua mata kita tetap kosong kan? Diraba sekalipun tetap kosong kan? Ini yang dimaksud sunyi. Oh yang ini jadi rute angel ini. Jadi sunyi yang dimaksud secara sederhana bisa saya gambarkan adalah bukan sebuah ya, cahaya kok disebuah enggak iso ya. Jadi cahaya di dalam gelas, yang di gelas itu nggak ada apa-apanya. Gelas yang nggak apa-apanya ini merupakan filosofi jiwa raga kita. Gelas kosong nggak ada apa-apanya ini merupakan filosofi jiwa raga kita. Artinya jiwa raga kita itu diam, gelas kosong,
Nah, jiwa raga kita diam itu yang seperti apa? Iki. Jiwa raga kita tidak akan pernah diam. Kalau ada kemauan, keinginan, kepentingan, keperluan, ego, pamrih, arogan, bla bla, tidak pernah diam. Berarti yang dimaksud gelas kosong alias diam. Jiwa di mana jiwa raga kita itu tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada tujuan, tidak ada pencarian, tidak ada penasaran, tidak ada ego, pamrih, arogan, tidak ada permohonan, tidak ada nebak-nebak, tidak ada membayangkan. Itu maksudnya diam itu, sing maksud diam itu. Jadi gelas kosong, orangnya apa-apanya. Gelas kosong, tidak ada apa-apanya. Bener-bener kosong. Kalau tidak berarti gelas itu belum kosong. Kalau tidak berarti belum diam. Belum diam kalau tidak. Belum sunyi. Mungkin raganya diam, namun jiwanya belum sunyi. Mungkin raganya anteng, diam, ini kutak terono, hatinya rono, anteng, raganya anteng. Berarti bukan diam di dalam sunyi. Lah, diam di dalam sunyi, raganya anteng, jiwanya diam. Diam di dalam sunyi berarti raganya anteng, jiwanya diam. Jadi tidak bisa raganya anteng, jiwanya rame, tidak bisa. Ini sunyi yang dimaksud. Jadi sunyi yang dimaksud itu bukan di dalam gua, guanya di atas gunung atau di tengah hutan, bukan. Sunyi yang dimaksud tidak ada kata-kata apapun penyebutannya, entah itu doa atau japa mantra, nggak ada ya. Tidak ada kata-kata, tidak ada pemikiran, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada tujuan, tidak ada pencarian. Itu yang dimaksud sunyi. Nah, diamnya raga kita itu di dalam tidak ada apa-apa. Namun di dalam tidak ada apa-apa ini tadi ada apa-apa. Ini wujud kita ini. Ini yang dimaksud diam di dalam sunyi. Ora ono opo-opo ono. Sejatinya opo-opo kuwi ono, yaitu jiwa raga kita. Diamnya tidak aktif. Diamnya itu jiwa kita tidak aktif, tidak berpikir, tahu pocong nggak penasaran, nyapa sih pocong rene bareng, tahu kuntilanak nggak nebak-nebak, tahu sundel bolong nggak penasaran. Sunyi yang dimaksud itu bukan tempat. Jadi sunyi itu bukan tempat. Sunyi itu adalah diamnya jiwa kita ketika raganya anteng. Nah, kalau tidak, nggak bisa. Kalau nggak bisa, apapun alasannya nggak bisa kalau tidak. Kalau tidak, nggak bisa. Kalau tidak, ada yang menyembah, ada yang disembah. Nah, kalau ada yang disembah dan ada yang menyembah, berarti kesadaran dualitas, kesadaran dualisme.
Maka kesadaran yang sedang kita kaji bersama adalah kesadaran cinta kasih sayang yang hidup, dan itu bukan dualitas, bukan tentang dualitas, bukan soal dualisme, melainkan melampaui dualisme. Jadi secara sederhana dualitas atau dualisme itu keberadaan jarak yang memisahkan. Nah, kalau tidak ada jarak yang memisahkan, apakah dualitas itu ada? Kalau rumah panjenengan tidak berdinding, di dalam rumah dan di luar rumah itu ada nggak? Adanya di dalam rumah dan di luar rumah itu karena rumah panjenengan berdinding, bertembok. Nah, kalau nggak ada temboknya, nggak ada dindingnya, lah ini yang terjadi akhir-akhir ini yang terjadi. Jadi bisa diambil kesimpulannya bahwa kesadaran yang panjenengan tekuni selama ini adalah kesadaran dualisme atau kesadaran dualitas, kesadaran berbatas. Kesadaran berbatas. Lah salahnya Pak Wib ngomong ono alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Bisa nyalahnya aku. Itu kan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Walaupun ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya adalah dualisme, yaitu alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, namun kesadaran yang sejati, kesadaran yang sesungguhnya itu bukan dualisme, artinya tidak ada dinding pemisah. Terlebih lagi unen nyijinya panjenengan ini kamu meloro berarti Pak Wen. Saya bingung kok panjenengan ingsun. Berarti kan meloro. Ada aku dan dia. Ada yang disowani dan ada yang sowan. Emang iya. Panjenengan ingsun kagungan kagungan berarti kan dualisme, dua hal kan, panjenengan yang satunya ingsun, dualisme kan, dualitas kan, dua hal kan. Namun ingat selanjutnya kan jeneng siro mijilo miji satu berarti dualitas ini tadi jadi satu. Nah, kalau dualitas dua hal ini sudah menjadi satu, lah terus dindingnya di mana? Pemisahnya di mana? Jaraknya di mana? Kan gitu. Jadi manakala dinding ini runtuh, pemisah ini hancur, dualitas atau dualisme ini tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu yang disembah dan tidak ada pula sesuatu yang menyembah. Kepentingan muncul itu kan bermula dari sini. Kepentingan
ini bisa muncul awal mulanya kan kita beranggap ada yang disembah dan ada yang menyembah. Nah kalau itu nggak ada, kepentingan ini akan lahir dari mana? Bisa lahir dari mana kepentingan? Jadi kesimpulannya lahirnya kepentingan itu karena kesadaran kita adalah kesadaran dualitas, ada yang disembah dan ada yang menyembah. Nah terus fungsinya manunggaling kawula Gusti di mana? Kalau kesadarannya masih kesadaran dualitas, berarti kawula Gustinya kan nggak sida nunggal, nggak jadi manunggal. Nah kalau kawula dan Gusti ini manunggal, berarti kan sudah nggak ada dualitas di situ. Oke, sudah nggak ada dualitas. Namun kesadarannya, kalau kesadarannya masih di dalam kesadaran dualitas, ya orang ketemu, nggak ketemu. Jadi sesungguhnya kita itu tidak menyembah yang dimaksud Tuhan apapun alasannya. Asli kafir itu. Sesungguhnya kita itu tidak sedang menyembah yang dimaksud Tuhan, melainkan larut di dalamnya. Lebih tinggi mana? Coba. Karena tidak ada pemisah dan jarak. Tidak ada pemisah dan jarak antara yang disembah dengan yang menyembah. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya putra kekudangannya Romo itu bukan sedang menyembah sesuatu, melainkan larut di dalamnya. Larut di dalamnya, bukan sedang menyembah. Kalau sedang menyembah berarti ada yang disembah, ada yang menyembah. Ya ini larut jadi satu di dalamnya. Nah kalau kesadaran panjenengan masih kesadaran dualitas, yo jadi ampas jenengan. Larutnya panjenengan itu hanya sebatas ampas. Ngerti ampas kok? Basa Yogjane ampas kuwi apa? Padha ampas ya wis apa. Lalu gunanya ampas apa? Ampas tahu ngono nganggo pakan. Ampas tahu nganggo pakan. Tidak lebih dari ampas. Kalau kesadaran panjenengan masih berkutat di kesadaran dualisme atau dualitas, maka kesadaran yang sedang kita praktekkan bersama adalah kesadaran non dualitas atau kesadaran non dualisme. Artinya bukan kesadaran dualisme, bukan kesadaran dualitas, melainkan cahaya yang menyinari seluruh makhluk di dalam alam semesta tanpa terkecuali. Nah ini hanya dapat dicerna oleh orang-orang yang mau diam di dalam sunyi. Tentang diam, tentang sunyi tadi sudah saya sampaikan loh ya. Nah terus yang berkaitan dengan tema kadangan antara Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul di bagian mana Pak Webnya ini? Tuhan atau ketuhanan? Kata Kanjeng Ratu Laut Kidul.
Apa arti maksudnya Tuhan atau ketuhanan? Yang kata-kata yang pertama kali berdetak dari jantung seorang ratu. Tak lain dan tak bukan adalah bentuk yang dipikirkan atau disimbolkan, diberi nama ketuhanan atau kehadiran yang tidak bisa dipisahkan. Nah terus detak jantung dari seseorang calon raja, Tuhan atau hantu. Maksudnya apakah ini nantinya tidak akan menakut-nakuti? Apakah pada akhirnya nanti ini tidak akan menjadi ketakut-takutan atau menakut-nakuti? Menakut-nakuti. Cara bahasa Jawa ini medeni, hantu, medeni. Dalam kenyataannya iya kan medeni kan? Awalnya kita semua takut kan sama yang dimaksud Tuhan. Jadi seakan-akan yang dimaksud Tuhan itu adalah sesuatu yang medeni, ngegirisi, kan gitu ya? Ngegirisi, medeni. Padahal bagi orang-orang yang benar-benar berspiritual, yang dimaksud Tuhan itu kan gemesi, merindui, bukan menakutkan. Nah kalau kita mencerna yang dimaksud Tuhan itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, maka di dalam salah satu kajian diri itu adalah ada laku manunggaling kawula Gusti. Bagaimana mungkin kita bisa manunggal dengan sesuatu yang menakutkan? Ya kan? Bagaimana mungkin? Artinya selama kita masih beranggap bahwa yang dimaksud Tuhan adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang berharga, sesuatu yang wow, ya selama itu kita tidak akan pernah bisa manunggal. Selama itu akan ada pembatas. Maka kita sedang larut di dalamnya dan kita menciptakan pembatas. Lah terus piye? Ini orang mumet. Selain mumet terus gimana? B. Dalam non-dualitas atau non-dualisme atau non-dualistik, tidak ada Tuhan sebagai sesuatu, melainkan hanya ketuhanan. Nah, Tuhan dengan ketuhanan ini beda. Tuhan dengan ketuhanan ini beda. Kalau yang dimaksud Tuhan berarti dualitas atau dualisme, dan endingnya itu menakutkan. Jadi beliau tidak setuju disebut Tuhan itu, beliau tidak setuju. Makanya beliau menjawab, Tuhan apa hantu? Artinya beliau tidak setuju.
pencernaan sebagai ketuhanan, bukan Tuhan. Arti maksudnya ketuhanan apa? Al-Haq, kebenaran mutlak atau kebenaran yang tak terbantahkan. Dan hal inilah yang menjadi nomor satu di dalam Pancasila. Pancasila ayat ke-1 apa? Ada yang hafal? Pancasila ayat ke-1 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kok enggak Tuhan Maha Esa? Kenapa ada tambahan ke di depannya? Nah, ini dia. Jadi ayat ke-1 di dalam Pancasila inilah spiritual tertinggi yang menjadi pedoman NKRI. Selama ini sesungguhnya mampu, nyatanya sejak awal lahirnya Pancasila, maka yang berpancasila itu kan beraneka ragam tuh, bersuku-suku, keyakinannya berkaliber, maksudnya itu berbeda-beda ya. Tetap bisa menjadi rakyat NKRI walaupun proses yang harus dihadapinya wow keren kan, namun tetap bisa. Bermula dari sinilah Pancasila lahir. Santai saja. Pancasila ayat ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sedikit saya mengupas tentang ini ya. Jadi apapun keyakinan, apapun kepercayaan yang ada di dalam NKRI, titiknya adalah satu, ketuhanan. Berarti kan berspiritual. Nah, spiritual ini banyak jenisnya. Apapun jenis spiritualnya, itu titiknya satu, yaitu Esa, Al-Haq. Itu yang menjadi titik. Nah, kalau titiknya satu, yaitu Al-Haq, dindingnya di mana? Pemisahnya di mana? Pemisahnya sehingga panjenengan merasa menyembah sesuatu, lalu merasa harus meminta, merasa harus memohon.
Karena aku sedang menyembah, berarti ada yang disembah, maka yang aku sembah, aku mintai sesuatu yang aku butuhkan. Ini nggak salah, fase, hanya fase, tentang fase saja. Jadi sila pertama atau ayat ke-1 di dalam Pancasila itu menyatakan semua, bukan cuma warga NKRI ya, semua itu sedang bertuhan kepada yang satu. Caranya berbeda-beda, tekniknya berbeda-beda, ritualnya berbeda-beda. Lalu untuk apa saling menilai? Untuk apa? Saling menyalahkan, saling membuli, saling menghakimi. Untuk apa? Lawang titiknya cuma satu, titiknya tetap al-haq. Panjenengan mau berkeyakinan atau tidak berkeyakinan, bahkan kafir sekalipun, tetap al-haq. Titik panjenengan tetap al-haq, tetap Maha Esa, bukan Maha Dua, apalagi Maha Tujuh. Nah, kalau titiknya adalah sama-sama al-haq, kalau titiknya adalah al-haq, lalu untuk apa saling menghakimi? Untuk apa saling mengadili? Untuk apa saling menilai, menyalahkan? Nah, kalau masih seperti itu berarti belum mencapai titik spiritual tertinggi, baru dimulai nembe titik-titik. Lah yang nembe titik-titik. Dalam kesadaran non-dualitas atau kesadaran non-dualisme atau kesadaran non-dualistik, tidak ada Tuhan sebagai sesuatu, melainkan hanya ketuhanan sebagai semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Bukan ada Tuhan, melainkan semuanya, segalanya, seluruhnya adalah manifestasi dari yang dimaksud Tuhan. Inilah inti daripada kadangan antara Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul. Inti kadangannya di situ. Beliau berdua sama-sama sepakat bahwa titiknya adalah al-haq, bukan dualisme, bukan dualitas. Karena apa? Karena beliau berdua berhasil mencapai titik itu, tidak menemukan apa-apa. Nah, kalau menemukan apa-apa, menemukan sesuatu, berarti ada dua hal, ada dualitas, ada dualisme. Beliau berdua satu dimensi, satu alam, satu keadaan, namun tidak saling bertemu. Yang ratu tidak bertemu calon raja, yang calon raja tidak bertemu ratu. Artinya di titik itu mereka berdua jadi satu, beliau berdua jadi satu, karena tidak adanya dualisme, tidak adanya pembatas, tidak adanya jarak. Kok jarak? Jarak. Nek jarak itu tanduran. Jadi jika kita masih mencari yang dimaksud Tuhan di luar diri,
kita akan kehilangan yang sedang bernapas di dalam diri. Aslinya sesederhana itu kan. Jadi jika kita masih mencari yang dimaksud Tuhan di luar diri, kita akan kehilangan yang bernapas melalui napas panjenengan sendiri. Jika kita masih menyembah sesuatu, kita akan melewatkan esensinya. Namun jika kita diam di dalam sunyi, yang berarti dalam samadhi, setelah patrap, kita akan menjadi air yang kembali ke lautan. Seperti seluruh air di darat, bahkan air di atas gunung sekalipun, dan mengalirnya kemanapun, akhirnya kembali ke laut. Nah, seperti itu. Dalam kesadaran non-dualitas atau kesadaran non-dualisme atau kesadaran non-dualistik, tidak ada aku percaya kepada Tuhan. Itu tidak ada. Aku percaya kepada Tuhan. Aku yakin. Kenapa? Karena tidak ada yang terpisah. Tidak ada yang terpisah. Tidak ada pemisah antara percaya dan tidak percaya. Kalau ada percaya dan tidak percaya berarti dualitas, berarti ada pemisah kan? Maka semua dan segala sesuatu, bahkan seluruh hal, adalah dia sendiri dalam bentuk yang berbeda-beda. Maka bagaimana Pak Web prakteknya? Praktek untuk memasuki ketuhanan tanpa bentuk itu dan ini. Prakteknya adalah heningkan nama. Dan tinggalkan identitas. Sederhana bahasa saya sederhana ya. Tinggalkan nama. Tanggalkan identitas. Kenapa harus meninggalkan nama? Kenapa harus menanggalkan identitas? Kalau panjenengan tidak mau meninggalkan nama, tidak mau menanggalkan identitas, maka kepentingan akan lahir di dalam spiritual panjenengan. Nah, kepentingan inilah yang menciptakan masalah. Selain masalah nggak ada yang diciptakan oleh kepentingan. Yang diciptakan oleh kepentingan selain masalah itu nggak ada. Ketika kepentingan ini lahir, maka terciptalah berbagai macam masalah. Dan kepentingan ini lahir karena bernama,
karena beridentitas. Untuk panjenengan yang pernah mengikuti kadangan bersama saya di Alas Ketonggo, Sidoarjo, Banyuwangi, nggak sama kan dengan nama yang tercantum di sini. Karena apa? Karena kadangan saya di Cepuri, Parangkusumo, saya meninggalkan nama. Itu contoh meninggalkan nama itu seperti itu. Kadangan saya di Jawa Timur, saya pakai nama. Ini contoh meninggalkan nama, contoh menanggalkan identitas. Dengan meninggalkan nama, dengan menanggalkan identitas, maka kemungkinan kepentingan bisa lahir ini sangat kecil sekali. Maka prakteknya adalah heningkan nama atau tinggalkan nama dan tanggalkan identitas. Lakukan patrap dan dirama samadhi, diamlah. Tidak usah mencari, bertanya, kepo. Cukup diam. Biarkan esensi mengalir. Tidak perlu menyebut atau membayangkan sesuatu hal apapun, apalagi memohon. Biarkan diri larut dalam rasa dan perasaan apapun, hadir tanpa nama dan identitas. Dalam diam, sadari bahwa yang menyadari dan yang disadari adalah satu getaran di dalam wujud. Terus berdiamlah di dalam itu, tanpa doa, tanpa japa mantra, tanpa bacaan, tanpa sepatah kata pun, namun sepenuhnya hadir. Berhenti sejenak di bagian ini. Terus berdiamlah di dalam diam itu, tanpa doa, tanpa japa mantra, tanpa bacaan, tanpa sekatah kata pun, namun sepenuhnya hadir. Ini jenengan paham enggak ini? Oke, Pak Web. Lalu bagaimana prakteknya memasuki ketuhanan tanpa bentuk itu dan ini? Prakteknya adalah heningkan nama atau tinggalkan nama, tanggalkan identitas, lalu lakukan patrap dan dharana samadhi, diamlah. Tidak usah mencari, bertanya, cukup diam saja. Biarkan esensi mengalir. Tidak perlu menyebut atau membayangkan sosok, apalagi memohon. Biarkan diri larut dalam rasa dan perasaan apapun, hadir tanpa nama dan beridentitas. Dalam diam, sadari bahwa yang menyadari dan yang disadari adalah satu getaran dalam satu wadah wujud kita ini. Teruslah berdiam di dalam diam itu, tanpa doa, tanpa japa mantra, tanpa bacaan, tanpa sepatah kata apapun, namun sepenuhnya hadir. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah teruslah berdiam
Di dalam diam itu, tanpa doa, tanpa japa mantra, tanpa bacaan, tanpa sepatah kata pun, namun sepenuhnya hadir. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi ketika kita bersamadi, karena kita tidak pingsan, karena kita tidak tidur, otak kita kan aktif, dalam artian berpikir itu, berpikir ini, berpikir ke sana, berpikir ke sini. Terlebih-lebih ada sesuatu hal yang kita alami, seperti ada bayangan berkelebat, seperti ada bisikan, seperti merinding, seperti dingin yang tidak terduga, atau panas yang tidak terduga, atau pantatnya keju, atau pinggangnya keju. Itu sudah pasti otak kita akan berpikir, karena kita sedang tidak tidur, karena kita sedang tidak pingsan, sepenuhnya hadir. Arti maksudnya kita tetap mengalami semua itu, kita tetap mengalami semua itu, namun secara simpel tidak mempermasalahkan, secara simpel tidak mempermasalahkan. Di dalam diam ketika bersamadi, pikirannya ke sana, itu kita tidak terpengaruh ya, kita tidak terpengaruh, kita tidak mempermasalahkan, apalagi penasaran, terus bertanya dan lain sebagainya, nebak-nebak, membayangkan dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud sepenuhnya hadir. Sepenuhnya hadir itu maksudnya kita normal, sebagai manusia itu kita normal, sebagai manusia kita itu normal. Namun kenormalan kita ini tidak mempengaruhi samadhi kita, dan kenormalan kita ini kita tidak mempermasalahkan. Terlebih lagi kenormalan yang nampak, kenormalan yang muncul itu berupa kelemahan-kelemahan kita, kejelekan-kejelekan kita, kekurangan-kekurangan kita. Dan kita tidak terpengaruh dengan semua itu, kita tidak terpengaruh oleh semua itu. Ini yang dimaksud sepenuhnya hadir. Jadi tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang tertinggal, benar-benar manusia seutuhnya. Ingat, jangan meminta, jangan sekali-kali meminta, jangan sekali-kali berharap. Karena ketika kita meminta, ketika kita berharap, berarti kita menciptakan dualisme, menciptakan dualitas. Sedangkan kesadaran yang sedang kita kaji bersama adalah bukan kesadaran dualitas, bukan kesadaran dualisme. Jadi jangan menciptakan kesulitan sendiri, jangan menciptakan perbedaan sendiri. Terus lagi, yang tepat itu bukan Tuhan, yang tepat itu bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan, itu nggak ada. Jadi yang tepat itu bukan Tuhan, melainkan berketuhanan. Nah, berketuhanan ini adalah laku. Nah, kalau Tuhan dualitas. Karena istilah Tuhan berarti ada yang dituhankan, ada yang bertuhan. Itu adalah tekniknya. Hal ini akan saya kuatkan dengan sebuah syair. Tuhan,
Aku mencarimu kemana-mana, di dalam kitab, di dalam kubah, di langit-langit yang tinggi. Namun kau diam dalam detak jantungku yang aku lupakan. Aku panggil nama-namamu. Aku panggil nama-namamu yang terindah. Aku panggil nama-namamu yang terbaik. Aku panggil nama-namamu yang sesuai dengan sikap dan sifatmu. Dan semua nama-namamu menjawab sebagai bayangan dedaunan, aroma tanah basah dan napas ibuku. Kini ku tahu kau bukan Tuhan seperti yang kupikirkan. Kau adalah ketuhanan yang bahkan tidak butuh disebut. Maka mulai detik ini aku berhenti menyembahmu dan mulai menjadi. Aku berhenti berdoa dan mulai diam. Di sanalah kau bukan ada, melainkan semuanya, segalanya, seluruhnya, tanpa dua. Kebenaran yang sesungguhnya tidak bisa dibicarakan, melainkan praktek kesadaran cinta kasih sayang yang hidup. Dan yang penting serta utama, itu bukan definisi, bukan pengertian, bukan pemahaman, bahkan bukan pengetahuan, melainkan praktek yang disiplin dan konsisten. Karena hanya dengan mengalami secara sadar, kita bisa mengerti, bisa paham, dan bisa tahu bahwa Tuhan tidak perlu dibuktikan, cukup dihirup bersama udara kesadaran cinta kasih sayang, dilihat lewat mata sendiri. Bukan siapa yang benar, melainkan siapa yang diam cukup lama. Ingat, bukan siapa yang benar, melainkan siapa yang diam cukup lama hingga mendengar yang dimaksud Tuhan tidak sedang berbicara, karena dia sedang menjadi. Kau tetap di sini duduk diam, memeluk sunyi, karena sunyi adalah tangan yang dimaksud Tuhan, yang tidak lagi perlu menjelaskan keberadaannya, karena tidak bisa dijelaskan oleh kata, logika, hanya bisa dialami secara langsung dengan kesadaran cinta kasih sayang yang hidup, bukan kata-katanya apapun dan sebutan istilah itu dan ini. Itulah yang dimaksud ketuhanan, itulah yang dimaksud kesadaran non-dualitas atau kesadaran non-dualisme. Jadi kesimpulannya, atrap samadhi yang dilakukan oleh Kanjeng Panembahan Senopati adalah merupakan lambang kesadaran modern yang bertemu lalu manunggal dengan kesadaran masa lalu atau kesadaran kuno.
yang melahirkan kesadaran non-dualitas atau kesadaran non-dualisme menjadi bahasa paling sederhananya menjadi kesadaran non-dualitas. Itu sudah paling sederhana, atau kesadaran non-dualisme. Jadi kalau harus saya jelaskan, antara Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul ini adalah merupakan gambaran dualitas atau filosofi dualitas atau perumpamaan dari dualitas, namun nyata kita bisa bercermin dari kejadian ini. Satu sisi, Panembahan Senopati adalah manusia sama seperti kita dan tinggal di alam semesta ini, tinggal di dunia ini. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul adalah tidak sama dengan kita dan tidak tinggal di dunia ini, namun bertemu lalu manunggal, lahir kesadaran non-dualitas, kesadaran non-dualisme. Sayang saya tidak diberi wewenang untuk mengkisahkan sejarah Kanjeng Ratu Kidul. Dari sini kita bisa bercermin, bahasa sederhananya biaya. Rakyat Sipinggil Laut Kidul saja rakyat Sipinggil Laut Kidul saja disiplin dan konsisten mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Lah kita yang konon katanya kitab lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, kok nggak bisa konsisten, nggak bisa disiplin, opo ora mirang-mirang ke, nggak malu dengan Raden Danang Sutowijoyo, nggak malu dengan Panembahan Senopati, nggak malu dan saat ini kita berada di wilayah kekuasaannya, di mana tempat ini pernah dijadikan kemanunggalannya dalam mencapai tingkatan spiritual tertinggi sehingga bisa dinyatakan sempurna. Karena saya hanya diberi wewenang sebatas itu, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih tentang beliau. Yang pasti rakyat Kedaton Sipinggil Segoro Kidul adalah poro kadang kinasihnya seluruh putra kekudangane Romo. Sebab karena itu, nah di sini saya baru dapat jawaban. Kenapa? Ketika ada seorang putra kekudangane Romo soan marak Kedaton Sipinggil Laut Kidul, selalu disebut atau dipanggil Kang Mas. Ternyata beliau semuanya adalah juga putra
depan beliau-beliau atau orang yang beliau-beliau sangat hormati berhasil memanunggalkan lakunya dengan yang tidak satu bangsa. Panjenengan bisa mencerna ini? Ini bukan satu bangsa. Ya kita satu bangsa kok nggak bisa manunggal itu? Apa gak ngisi-ngisini? Ngono lho maksudku. Kita yang satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, kok gak bisa manunggal? Apa nggak malu-maluin? Leluhur kita yang tidak satu bangsa, yang tidak satu nusa, bisa manunggal. Itu karena apa? Karena terjebak kesadaran dualisme, kesadaran dualitas, bahwasanya ketika panjenengan sedang melakukan patrap samadhi, panjenengan menganggap diri panjenengan itu sedang menyembah, bukan menyadari bahwa diri panjenengan itu sedang larut di dalam yang disembah. Sehingga hasilnya tidak lebih dari ampas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ampas tahu ada manfaatnya. Ya, ini ampas tahu, bong, sekol, ampas tahu, bong. Nah, jadi di tempat ini saat sekarang ini kita bisa bercermin kepada beliau Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Dua bangsa yang berbeda, dua nusa yang berbeda, dua dimensi yang berbeda, namun ketika mencapai puncak yang sama, manunggal. Maka kejadiannya di era atau di zaman, kalau panjenengan kurang paham era, di zaman yang amat sangat sulit, radikal, dan berbahaya. Luar biasa bukan? Sekarang kita sudah sama-sama tahu bahwasanya tempat ini bukan tempat pemujaan, bukan tempat mencari pesugihan, bukan tempat untuk mencari perewangan atau bolo seperti yang diasumsi oleh kebanyakan orang tentang Panembahan Senopati yang melakukan kasamaden di tempat ini, melainkan menyempurnakan dualisme atau menyempurnakan dualitas sehingga melahirkan kesadaran non dualitas atau kesadaran non dualisme. Dengan ini peran saya untuk memperagakan patrap samadhi mijil sowan di dalam Cepuri Karangkusumo peran saya untuk mengungkap dan menyampaikan kesejatian tempat ini, peran saya untuk dan tercerahkan kita semuanya. Untuk panjenengan yang hadir, mungkin
supaya pulang tidak membawa kepenasaran. Setelah acara silakan kalau mau sungkem diceburi, namun saya mohon tolong jangan tinggalkan juru kunci karena tempat itu ada yang merawat. Oke. Gunakan patrap sama dimicil sohan seperti yang panjenengan contohkan tadi bagi mereka. Tidak perlu itu ini, cukup patrap sama dimicil sohan. Kalau panjenengan rela, kalau panjenengan legowo melakukannya, sudah pasti akan mendapatkan sambutan yang lebih dari cukup. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali sampai di tempat ini, supaya nanti pulangnya tidak membawa penasaran. Silakan besok pagi mau jalan-jalan ke pantai atau bagaimana, monggo kerso. Yang pasti acara kadangan dalam rangka napak tilas Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul dicepuri parang Kusumo, parang Tritis DIY Yogyakarta pada tanggal 18 September tahun 2025 selesai. Matur suwun.